Oke guys, ini adalah video yang sudah lama kalian tunggu. Permintaan dari banyak sekali teman-teman netizen di kolom komentar video di channel gue. Ini adalah video tutorial tips memaksimalkan pertumbuhan atribut status Wonderkid. Coba deh cek salah satu Wonderkid yang paling laris dibeli di FM Mobile 2024. Evan Ferguson dari awalnya seperti ini, gue kembangkan menjadi seperti ini. Jadi striker elit kelas dunia. Rekan satu tim dari Evan Ferguson, Wonderkid lainnya Julio Enciso juga gue gembleng. Dari awalnya statusnya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Semua itu tumbuh pesat hanya dalam satu musim. Nah, mau tahu gimana caranya? Tonton video tutorial 6 tips memaksimalkan pertumbuhan atribut status Wonderkid selengkapnya di video ini ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si Paling Football Manager, di mana gue akan memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja ya. Di video kali ini gue akan memberikan video tutorial tips memaksimalkan pertumbuhan atribut status Wonderkid biar langsung melesat hebat hanya dalam waktu satu musim saja. Oke guys, gue jadi pakai tim Brighton Hove Albion. Ini adalah salah satu tim terbaik di FM Mobile kalau kalian hobinya mengembangkan pemain muda berbakat. Soalnya tim ini itu banyak banget wonderkidnya, mulai dari kiper, pemain tengah sampai strikernya tuh banyak banget pemain wonderkid, pemain muda berbakat yang sangat potensial. Nah, kita mulai nih ya dari jajaran kiper. Ada Bart Verbruggen. Ini status dia di awal game ya, bisa kita lihat di pojok kanan atas tuh tanggalnya 9 Juli 2023. Jadi ini awal musim setelah main game ya, setelah new game ya. Statusnya bisa dilihat di sini masih mentah ya, tapi sudah bagus banget di usianya 20 tahun. Dia banyak banget status birunya dan hijaunya ada satu, terus juga kuningnya cuma satu, dan yang biru-biru ini dikit lagi bisa menjadi hijau. Nah, setelah gue poles selama satu musim, statusnya bertumbuh menjadi seperti ini, naik drastis guys, langsung jadi kiper kelas dunia ya. Nah, lalu berikutnya di jajaran pemain tengah ada Carlos Baleba. Usianya 19 tahun ya, dari Kamerun. Bisa kita lihat di sini statusnya banyak balance ya, banyak birunya, kuningnya cuma 2 ya. Di usia 19 tahun status kayak gini tuh asik banget ya buat dipoles dikit lagi karena bakal banyak status yang hijau ya. Nah, ini bisa kita lihat di pojok kanan atas, nih status dia di awal musim atau new game ya, masih 9 Juli 2023. Nah, fast forward, gua poles si Carlos Baleba ini menjadi bertumbuh menjadi seperti ini. Ya, dalam hanya satu musim bisa kita lihat sudah mulai banyak hijaunya ya. Dari sini statusnya kita bisa lihat dia itu cukup seimbang untuk main pertahanan maupun menyerang ya. Tacklingnya 15 tapi bisa passing 17. Ini pemain yang asik banget, ini wonderkid yang kalau kita pelihara terus, kita kembangkan terus, dia bakal jadi gelandang kelas dunia. Asik nggak tuh? Oke, next. Nah, lalu di jajaran lini depan, Brighton juga punya banyak wonderkid ya. Salah satunya Facundo Buonanotte ya, dari Argentina, usianya 18 tahun, posisinya bisa jadi gelandang serang dan bisa jadi AMR ya. Di sini bisa kita lihat di usianya 18 tahun, status birunya banyak banget, kuningnya cuma 2. Ini potensial sekali, kalau kita poles bakal jadi hebat ya. Nah, dan fast forward setelah gua gembleng selama semusim, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, lihat guys, statusnya bertumbuh ya. Dia telah bertumbuh menjadi gelandang yang potensial untuk masa depan. Nih kalau gue pertahankan terus, gue bimbing terus, nih statusnya bakal lebih gila lagi. Facundo Buonanotte. Oke, nah selain dia ada lagi nih pemain wonderkid juga di Brighton, yaitu Julio Enciso ya. Dia usianya masih 19 tahun, asal dari Paraguay ya. Posisinya bisa jadi gelandang tengah dan bisa gelandang serang tengah dan bisa jadi attacking midfielder left ya.
Nah, di sini statusnya di awal musim ya, bisa kita lihat di pojok kanan atas tuh 9 Juli 2023 nih statusnya di awal musim ya. Masih mentah tapi potensinya bagus banget ya. Banyak status yang nanggung, dikit lagi hijau gitu ya. Nah, setelah gue gembleng dalam satu musim, Wonderkid ini berubah menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat statusnya naik drastis, naik pesat, tumbuh pesat ya. Ini asik banget nih Julio Enciso ya guys. Oke, nah berikutnya Wonderkid di Brighton tentu saja tak lain tak bukan adalah Evan Ferguson, pemain yang menurut data official FM dia adalah wonderkid yang paling sering dibeli. Di sini memang statusnya ajib banget ya sebagai seorang striker di usianya 18 tahun. Setelah satu musim gue poles, Evan Ferguson pun berhasil bertumbuh pesat menjadi seperti ini guys. Ini sudah berevolusi menjadi salah satu striker kelas dunia. Nggak cuman itu guys, Evan Ferguson di tangan gue dia berhasil mencetak 27 gol dari 37 pertandingan ya. Dan dia adalah top scorer di Liga Inggris di bawah binaan gue ya. Di musim pertamanya dia mencetak 24 gol mengalahkan Erling Haaland di peringkat kedua. Top scorer gue nih, Evan Ferguson. Jadi caranya gimana sih mengembangkan status para wonderkid itu dengan pesat hanya dalam waktu satu musim seperti yang sudah gue lakukan itu? Kita mulai dari yang pertama. Tips pertama yaitu bangun sistem yang kuat. Jadi gini guys, status para wonderkid itu memang anugerah. Potensi mereka itu tentu jauh lebih besar dari kebanyakan ribuan pemain lainnya yang seumuran mereka di FM Mobile 2024. Tapi kalau kita ngelatih tim yang ngaco, mereka juga nggak akan bertumbuh bagus ya. Nah, lalu gimana caranya membangun sistem tim yang kuat? Lagi-lagi seperti yang sudah sering gue sampaikan, kita itu harus tahu taktik apa yang kita pakai ya. Kita harus memilih taktik yang tepat untuk tim kita ya, berdasarkan karakter tim dan komposisi pemain. Nah, video tutorial cara memilih taktik yang tepat sudah pernah gue buat di video yang ini. Nah, nanti kalian tinggal tonton aja videonya seperti apa. Nah, lalu tips yang kedua adalah sering mainkan mereka. Setelah sistem tim yang kuat dan jelas terbangun, berikutnya yang harus kita lakukan adalah sering memainkan mereka ya. Dengan mereka makin sering bermain, mereka bisa makin hebat ya. Apalagi di sistem taktik yang tepat, mereka tentu akan bertumbuh lebih baik lagi. Nah, tapi sering mainin mereka itu bukan berarti kita paksa otomatis selalu jadi starter ya. Nggak juga, justru kita harus kasih mereka kompetisi supaya mereka selalu bersaing untuk bermain lebih bagus agar kita pilih jadi starter. Ini ya, gue kasih contoh nih. Jadi kan Evan Ferguson kan pemain wonderkid yang paling menjanjikan lah ya. Makanya dia jadi salah satu wonderkid paling laris di FM. Tapi bukan berarti dia selalu jadi starter. Bisa dilihat di sini dia main 37 kali. Oke, emang banyak ya. Memang gue sering memberikan dia banyak kesempatan. Cup main 4 kali, Continental 3 kali. Tapi bukan berarti harus selalu dia starternya. Gue berbagi dengan striker-striker lain. Gue berbagi dengan Danny Welbeck, striker juga kan. Posisinya sama kayak Evan Ferguson. Dia udah di Welbeck juga mainnya juga lumayan sering nih, main 22 kali gitu ya, cetak 12 gol gitu ya. Di Liga dia main 8 kali, Cup 9 kali, Continental 5 kali. Memang kecenderungannya starternya Ferguson, iya. Ada tendensi untuk menjadikan dia striker tentu saja, starter tentu saja Evan Ferguson, tapi bukan berarti otomatis harus Evan Ferguson terus gitu ya. Bahkan gue kasih juga kesempatan untuk striker lainnya, Joao Pedro, untuk bersaing juga di posisi striker. Walaupun dia usianya udah bukan wonderkid lagi sih, tapi masih muda potensial ya, di usia 22 tahun. Nah, dia
Joao Pedro juga main cukup banyak di 36 kali bermain, 25 gol ya. Jadi walaupun Joao Pedro ini bisa gue mainin posisinya entah bisa jadi striker atau jadi AMC yang mendampingi Evan Ferguson, tapi juga bisa bersaing dengan Evan Ferguson. Artinya apa? Artinya gue tidak memberikan posisi garansi Evan Ferguson untuk jadi selalu starter. Enggak seperti itu. Jadi biar dia tetap ada effort berusaha untuk memperebutkan posisi itu gitu. Nggak cuman Evan Ferguson ya, gue juga tunjukin di sini Julio Enciso. Julio Enciso ini memang bermainnya cukup banyak ya di tim gue, 41 kali dan cetak 13 gol, 13 assist ya. Di liga juga dia main 30 kali gitu ya. Tapi bukan berarti starternya itu selalu Julio Enciso. Tadi itu dia ya. Dia harus berbagi sama si Joao Pedro gitu ya. Di sini kan tadi yang seperti udah gue bilang, Joao Pedro itu juga bisa gue taruh sebagai AMC. Jadi posisinya sama dan bersaing gitu ya, memperebutkan posisi itu. Dan juga ada Facundo Buonanotte, ini juga wonderkid, tapi juga tidak serta-merta dia langsung jadi starter gitu kan. Ini posisi dia main 28 kali gitu ya dan cetak 8 gol. Dan posisinya berebut juga kan, posisinya bisa di sini, bisa di sini. Di sini juga dia berebut dengan si Julio Enciso gitu ya. Di sini dia berebut dengan Solly March gitu. Jadi walaupun mereka wonderkid, gue juga tetap memberikan kompetisi supaya mereka bersaing dengan hebat gitu ya. Sama kayak kiper Bart Verbruggen ini ya, memang dia kiper tapi bukan selalu dia yang main gitu. Gue beli cadangannya senior itu De Gea gitu ya, karena gratis ya kan, dan statusnya bagus dan sudah terjamin mutunya. De Gea juga main 23 kali di tim gue gitu. Jadi mereka bersaing gitu. Siapa yang jadi starter ya terserah gua gitu, dan lihat tergantung pertandingannya, tergantung lawannya gitu. Dengan adanya kompetisi itu mereka jadi lebih bersemangat bermain. Tidak ada garansi di tim utama. Kira-kira gitu guys. Lalu tips ketiga adalah mainkan mereka di posisi dan role asli natural mereka. Jadi contohnya ini nih Julio Enciso misalnya. Nah ini posisi aslinya kan AMC ya kan, dan AML gitu ya. Nah jangan taruh di AMR gitu. Memang ijo, tapi ijonya ijo accomplish, bukan ijo natural. Nah mainin aja di posisi natural mereka. Nah kalau di sini posisi natural yang direkomendasikan shadow striker, ya sudah, pakailah shadow striker. Tapi kalau di AML dia jadi inverted winger, ya sudah, langsung aja dipakai sesuai posisi aslinya dan role traits naturalnya. Jadi seperti itu. Begitu juga misalkan Evan Ferguson ya. Evan Ferguson posisinya memang striker. Nah dia role-nya poacher, ya sudah, pakein aja poacher gitu, nggak usah diganti-ganti yang lain gitu. Jadi mainkan mereka di posisi naturalnya dan di role naturalnya ya. Ya kayak di dunia nyata aja ya. Misalkan Roberto Carlos ya back kiri, jangan dijadiin sayap serang kiri. Kecuali dulu kita main WE ya, WE 4 tuh. Roberto Carlos jadiin striker. Ya kira-kira gitu ya guys, itu nostalgia gitu. Oke, next berikutnya tips keempat. Lakukan mentoring dengan pemain senior. Nah, di sini gue punya banyak pemain senior dan pemain junior yang saling menjadi rekan mentor satu sama lain ya. Nah, ini asiknya pakai Brighton juga ya. Selain bertabur pemain wonderkid, juga banyak pemain senior yang bisa kita manfaatkan untuk jadi mentor bagi pemain-pemain wonderkid kita. Nah, misalkan dicontoh di sini nih. Gue buka dari development hub. Di sini kita bisa cek siapa saja yang dalam posisi aktif partnership dalam mentoring satu sama lain gitu ya. Nah, di posisi kiper Verbruggen sedang menjalani mentorship sama De Gea. Nah, kalau De Gea ini gue beli secara gratis ya.
karena dia sedang tidak mempunyai tim, dia free transfer, gue kontrak gitu ya. Nah lalu Evan Ferguson di sini mentoringnya sama Danny Welbeck. Gue kasih mentornya Danny Welbeck karena dia secara posisi sama kayak si Evan Ferguson ya, dan dia juga cukup mumpuni lah sebagai seorang mentor yang punya banyak pengalaman gitu ya. Nah, di sini juga ada tulisannya nih, sebelah kanan nih kan ada statusnya tuh agility, positioning itu naik tuh ya, Verbruggen, terus Ferguson development tuh dribbling, heading, passing. Nah, itu karena dipercepat dari program mentorship ini gitu, guys. Lalu selain itu Julio Enciso ya. Ini juga lagi menjalani mentor dengan James Milner ya. Untuk mendapatkan status leadershipnya meningkat gitu ya. Terus Facundo Buonanotte juga sedang menjalani mentorship bersama Pascal Gross gitu ya. Terus Carlos Baleba juga sedang menjalani mentorship dengan Adam Lallana untuk meningkatkan status leadership. Jadi banyak guys, ini pemain-pemain gue yang masih muda-muda tadi itu gue pasangkan dengan pemain-pemain senior untuk melakukan mentorship gitu guys. Lalu tips kelima yaitu puji dan tegur di saat yang tepat. Memuji dan menegur di saat yang tepat itu bisa membuat pemain itu merasa diperhatikan oleh kita sebagai manajer saat statusnya lagi berkembang banyak gitu ya. Saat mainnya lagi bagus kita harus memuji, tapi saat statusnya lagi banyak turun, mainnya jelek kita harus tegur. Jadi contohnya seperti ini guys. Nah di sini kan statusnya Evan Ferguson lagi banyak naik, berarti dia tuh sebenarnya latihannya lagi bagus ya, performanya lagi bagus. Nah kita harus puji dia, caranya klik talk to player, lalu kita pilih training ya kan, training lalu kita praise, kita puji. Nah Ferguson moral has risen, jadi dia makin bersemangat lagi dalam latihan tuh, dia merasa manajernya itu sudah memuji tingkat permainannya dia gitu, dan dia working harder under the guidance of club senior pro. Nah jadi dia semangat banget gitu untuk berlatih gitu ya. Ya oke, masuk ke tips ke-6. Konsisten lakukan hal-hal ini. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari 5 tips itu ya. Bangun sistem yang kuat, sering mainkan mereka, terus mainkan di posisi dan role asli natural mereka, lakukan mentoring dengan pemain senior, dan puji dan tegur di saat yang tepat. Nah itu kalau rutin kita lakukan, konsisten kita lakukan, maka dalam satu musim hasilnya akan seperti ini gitu guys. Asik nggak tuh? Jadi gitu ya cara mendidik wonderkid, memaksimalkan potensi mereka supaya bisa bertumbuh. Terima kasih ya sudah pada nonton. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, boleh seputar ini, boleh seputar hal-hal yang lain, nanti gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Jangan lupa like, subscribe, juga share video ini ya. Kan durian bareng Aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.